Ruangan sidang hening. Napas tercekat. Palu hakim menghantam meja kayu. Suara dentumannya menggema, seakan mengabarkan akhir dari sebuah perjalanan panjang. Harvey Moise, terdakwa kasus korupsi PT Timah Tbk, dijatuhi vonis 6,5 tahun penjara. Seketika, bisikan-bisikan lirih memenuhi ruangan. Vonis itu terasa janggal, terlalu ringan, terlalu jauh dari rasa keadilan. Harvey Moise, komisaris PT Merlion Nusantara Resources, terbukti bersalah. Ia terlibat dalam kasus korupsi penjualan timah batangan. Modus operandinya rumit, melibatkan perusahaan cangkang dan permainan harga. Kerugian negara, fantastis, mencapai 576 miliar rupiah. Angka itu bukan sekadar angka. 576 miliar rupiah setara dengan 10% dari anggaran pendapatan dan belanja negara untuk pendidikan. Bayangkan, berapa sekolah yang bisa dibangun? Berapa anak yang bisa menggapai mimpi dengan uang sebanyak itu? Namun di sini kita bicara tentang uang rakyat yang dirampok, masa depan bangsa yang digadaikan. Kasus ini bak gurita. Lengan-lengannya mencengkeram erat PT Timah Tbk, perusahaan tambang timah kebanggaan Indonesia. Akar-akarnya menancap dalam, menggerogoti sendi-sendi perusahaan plat merah ini. Berawal dari temuan kejanggalan dalam penjualan timah batangan, kasus ini perlahan menguak tabir gelap. PT Timah Tbk, yang seharusnya menjadi sumber devisa negara, justru dijadikan bancakan segelintir orang. Harvey Moise, dengan perusahaannya, menjadi pemain kunci dalam pusaran korupsi ini. Modus operandinya terstruktur dan sistematis. Penjualan timah batangan dilakukan melalui perusahaan cangkang dengan harga di bawah pasaran. Selisih harga inilah yang kemudian dinikmati oleh Harvey Moise dan komplotannya. Negara dirugikan, rakyat dirugikan, masa depan bangsa dipertaruhkan. Vonis ringan terhadap Harvey Moise menuai kecaman, tak hanya dari masyarakat, tapi juga dari Presiden Prabowo Subianto. Dalam sebuah kesempatan, Presiden dengan tegas menyatakan kekecewaannya. 6 tahun penjara untuk korupsi triliunan. Di mana letak keadilannya? Tanyanya dengan nada geram. Indonesia Corruption Watch ICWI pun angkat bicara. Vonis ini mencederai rasa keadilan masyarakat, tegas peneliti ICWI. Mereka menyoroti disparitas vonis yang jomplang antara pelaku korupsi kelas kakap dengan rakyat kecil. Kritikan pedas juga datang dari akademisi. Mereka menyoroti lemahnya definisi kerugian ekonomi dalam kasus ini. Kerugian 576 miliar rupiah hanya dihitung dari selisih harga penjualan timah. Padahal, dampak kerusakan lingkungan akibat aktivitas tambang ilegal yang dibiarkan merajalela tak terhitung nilainya. Kasus ini bukan hanya tentang angka, ini tentang masa depan bangsa yang dipertaruhkan. Ketika korupsi dibiarkan merajalela, kepercayaan publik terhadap hukum dan pemerintah akan tergerus. Dampaknya, investasi menurun, pertumbuhan ekonomi terhambat, dan kesejahteraan rakyat terancam. Kejaksaan Agung telah mengambil langkah banding atas vonis Harvey Moise. Ini adalah secercah harapan di tengah kegelapan. Harapan bahwa keadilan akan ditegakkan. Harapan bahwa korupsi, sekecil apapun, tidak akan ditolerir. Namun, perjuangan melawan korupsi bukan hanya tugas aparat penegak hukum. Ini adalah tugas kita bersama. Kita harus bersuara lantang, menolak segala bentuk korupsi, dan mengawal jalannya pemerintahan yang bersih dan transparan. Hanya dengan begitu, kita bisa membangun Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang bebas dari korupsi.